89,7 sextillion persen per bulan di tahun 2008. Itu angka yang bahkan kalkulator biasa nggak bisa proses. Halo guys, pernah nggak lo lihat nominal uang yang angkanya kayak password WiFi? Nah, hari ini kita bahas 5 negara yang punya pecahan uang dengan nominal terbesar di dunia. Punya uang nominal besar itu nggak selalu berarti kaya ya. Justru sebaliknya. Yuk kita bahas. Nomor 5, Indonesia, 100.000. Kita mulai dari rumah sendiri guys. Indonesia, uang pecahan 100.000 adalah pecahan terbesar kita. Dan secara ranking global, nominal ini masuk kategori yang cukup besar. Tapi tunggu, 100.000 itu nilainya berapa sih dalam dolar? Sekitar 6-7 US dollar. Jadi meskipun angkanya 100.000 itu kelihatan gede, nilai aslinya ya standar lah. Kenapa Indonesia punya nominal yang tinggi? Pas krisis ekonomi tahun 97 dan 98, rupiah pernah ambruk dari sekitar 2.400 per dolar jadi hampir 16.000 per dolar. Itu sangat brutal, dan dampaknya nilai nominal uang kita secara historis memang lebih besar dari banyak mata uang lain. Uang kertas 100.000 bergambar Soekarno-Hatta ini adalah yang paling sering kita pakai sehari-hari. Beli sebelah pakai uang 100.000 aja udah bisa dapat kembalian yang lumayan. Fun fact, Bank Indonesia pernah mempertimbangkan redenominasi, alias potong 3 angka 0 dari rupiah. Jadi 1 rupiah baru sama dengan 1.000 rupiah lama. Kalau itu jadi, gaji lo yang 5 juta bakal jadi Rp 5.000 baru. Sound weird, but actually makes sense economically. Nomor 4, Iran dengan pecahan 500.000 rial. Angkanya udah bikin otak kita agak kerja keras. Tapi nilainya 500.000 rial Iran itu sekitar 12 dolar AS. Jadi less than 200.000 rupiah. Iran mengalami inflasi yang sangat parah selama beberapa dekade, terutama karena sanksi ekonomi internasional yang menghantam ekonomi mereka keras banget. Rial Iran nilainya terus terdepresiasi. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari di Iran, orang-orang lebih sering pakai satuan toman, bukan rial. 1 toman sama dengan 10 rial. Jadi kalau harga sesuatu 50.000 toman, itu artinya 500.000 rial. Bingung? Pasti. Tapi itulah realita inflasi. Yang menarik, meskipun menghadapi tekanan ekonomi yang besar, Iran tetap mempertahankan sistem keuangannya dan punya ekonomi yang relatif kompleks. Mereka punya industri minyak, pertanian, manufaktur, dan bahkan teknologi sektor yang terus berkembang. Dan ironisnya, inflasi ini justru bikin warga Iran jadi very financial savvy. Mereka terbiasa dengan currency fluctuation dan cari cara-cara alternatif untuk preserve value of money mereka. Masuk ke 3 besar, Vietnam dengan 500.000 dong. Sama nominalnya kayak Iran, tapi ceritanya beda. 500.000 dong Vietnam itu nilainya sekitar 20 dolar AS atau kira-kira 300 ribuan. Jadi relatif lebih valuable dari Iran, tapi tetap dalam kategori nominal besar karena sejarah inflasi. Vietnam punya salah satu growth story paling impresif di Asia dalam 30 tahun terakhir. Setelah era ekonomi terpusat yang susah, mereka mulai reformasi ekonomi yang disebut Doi Moi di tahun 1986 dan literally transform their economy. Dong Vietnam memang nominalnya besar, tapi ekonomi Vietnam sendiri lagi booming. GDP mereka tumbuh konsisten. FDI, Foreign Direct Investment, masuk terus. Dan Vietnam udah jadi salah satu manufacturing hub terpenting di Asia. Yang unik dari Vietnam adalah mereka punya uang kertas yang full color dan detail banget. Pecahan 500.000 dong berwarna biru dengan gambar Ho Chi Minh dan pemandangan Hu. Sebenarnya cukup cantik sebagai objek desain. Dan Genjet Vietnam, mereka lagi jadi salah satu generasi paling entrepreneurial dan tech-oriented di Asia. Startup ekosistem Vietnam berkembang pesat, jadi meskipun nominal dongnya gede, nilainya juga lagi naik terus seiring ekonomi mereka grow. Nomor 2, dan ini yang paling mind-blowing dalam list kita, Zimbabwe dengan 100 triliun dolar Zimbabwe. 100 triliun, itu bukan typo guys. Itu nominal asli dari uang kertas yang pernah dicetak dan dipakai. Gimana bisa sampai segitu? Zimbabwe di bawah pemerintahan Robert Mugabe mengalami hyperinflasi paling parah yang pernah dicatat dalam sejarah modern. 89,7 sextillion persen per bulan di tahun 2008. Itu angka yang bahkan kalkulator biasa nggak bisa proses. Bayangin ini, lo bangun pagi, harga roti 100 juta dolar Zimbabwe. Sore harinya udah 200 juta. Besok pagi lagi mungkin udah 500 juta. Uang lo literally kehilangan nilai lebih cepat dari lo bisa belanjainnya. Warga Zimbabwe terpaksa bawa uang dalam karung atau wheelbarrow buat belanja kebutuhan sehari-hari.
Ini bukan exaggeration, ada foto-foto dokumentasinya yang viral. Akhirnya Zimbabwe abandon mata uang mereka sendiri dan switch pakai dolar AS, euro, dan mata uang lain. Uang kertas 100 triliun dolar Zimbabwe yang asli sekarang jadi kolektor item yang laku dijual di internet. Ini adalah pelajaran ekonomi paling brutal dalam sejarah modern. Dan Zimbabwe sekarang sedang dalam proses rebuilding ekonomi mereka secara perlahan. Dan nomor satu, ini adalah yang paling ekstrim yang pernah ada dalam sejarah uang manusia. Hungaria dengan 100 kuintillion. Buat yang belum familiar, kuintillion itu 10 pangkat 18. Jadi angkanya adalah 1 diikuti 20 nol. Bahkan nulis angkanya aja bikin tangan kram. Ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua, tahun 1945 dan 1946. Hungaria mengalami hyperinflasi terburuk yang pernah dicatat dalam sejarah manusia. Lebih buruk dari Zimbabwe, lebih buruk dari Weimar Germany, lebih buruk dari apapun yang pernah ada. Pada puncaknya, harga-harga di Hungaria double setiap 15 jam, bukan 15 hari, bukan 15 minggu, 15 jam. Lo tidur malam harga roti 1 juta, bangun pagi udah 2 juta. Pemerintah Hungaria akhirnya harus mencetak uang dengan nominal yang angkanya lebih panjang dari nama lengkap orang Indonesia rata-rata. Dan akhirnya pada Agustus 1946, mereka replace pengo dengan forin, mata uang baru, dan literally start from scratch. Sampai hari ini, uang kertas Hungaria dari era hyperinflation itu disimpan di museum dan jadi salah satu artefak ekonomi paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Moral of the story, nominal besar bukan berarti kaya, dan menjaga stabilitas mata uang itu adalah salah satu job terpenting sebuah pemerintahan. Perjalanan kita dari 100.000 rupiah sampai angka-angka yang bahkan kalkulator gue nggak bisa handle. Pelajaran hari ini, nominal besar itu bisa jadi tanda kehebatan ekonomi, tapi juga bisa jadi tanda kehancuran ekonomi. Konteks is everything. Kalau lo mau tahu lebih banyak soal ekonomi dan finansial dengan cara yang fun, subscribe ya, dan komen. Menurut lo, gimana masa depan rupiah kita? Drop pendapat lo di bawah. Dadah!